Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Tiara dari kelas 11 MIPA 5. Di video kali ini aku akan membahas tentang optik geometri. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu optik geometri? Optika geometri merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Terdapat 3 pemantulan cahaya, yaitu pemantulan cahaya sejajar, pemantulan cahaya konvergen atau mengumpul, dan yang terakhir adalah pemantulan cahaya secara divergen atau menyebar. Nah, yang pertama, pemantulan cahaya secara sejajar yaitu ketika berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Yang kedua adalah pemantulan cahaya secara konvergen atau mengumpul, yaitu ketika suatu titik cahaya bertemu di titik lainnya. Dan yang terakhir adalah pemantulan cahaya secara divergen atau menyebar, yaitu ketika berkas cahaya dari satu titik menyebar ke titik lainnya. Nah, terdapat 2 jenis pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya secara teratur, dan yang kedua adalah pemantulan cahaya secara difus atau baur. Nah, pemantulan cahaya secara teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu titik atau berkas cahaya jatuh pada benda yang mempunyai permukaan licin atau rata dan mengkilap, sehingga arah pemantulan cahaya tersebut menuju ke suatu arah tertentu. Yang kedua adalah pemantulan cahaya secara difus atau baur, yaitu ketika pemantulan cahaya yang mengenai permukaan benda yang kasar atau tidak rata, sehingga membuat pemantulan tidak teratur. Terdapat beberapa hukum pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu sinar datang, yang kedua sinar pantul, yang ketiga garis normal, yang keempat titik datang, yang kelima sudut pantul, dan yang keenam adalah sudut datang. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum Snellius, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu pemantulan cahaya ketika melalui titik jatuh sinar dan benda tegak lurus bidang cermin. Pembentukan cahaya pada cermin datar yaitu ketika bayangan maya adalah bayangan yang terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Terdapat beberapa jenis cermin, yaitu yang pertama ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, cermin cekung adalah cermin yang sisi depannya melengkung ke dalam. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar bergantung pada letak benda di depan cermin. Nah, sinar-sinar istimewa cermin cekung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lengkung dipantulkan kembali ke titik tersebut. Adapun cermin cembung yaitu cermin lengkung yang sisi depannya melengkung keluar. Karena pusat lengkung terletak di belakang, maka titik fokus pada cermin juga di belakang, sehingga jarak fokus bernilai negatif. Dan sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, sinar-sinar istimewa cermin cembung yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus. Dan yang kedua adalah sinar yang datang ke titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang ke titik pusat lengkung dipantulkan kembali seolah berasal dari titik tersebut. Ini merupakan contoh dari pemantulan cermin cembung yang datang secara sejajar, dan ini merupakan contoh dari pemantulan cermin cembung yang datang secara divergen atau menyebar. Dan juga ini merupakan contoh dari pemantulan cahaya yang datang secara sejajar pada cermin cekung, dan ini juga merupakan contoh dari pemantulan cahaya yang datang secara divergen atau menyebar pada cermin cekung. Nah, itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai optika geometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman.